Team H proudly presents Diana Safiroh, Akmal Fadila Rahman, Agung Sudrajat, Nadira Nurmaliki Sahadi, Muaimah Hayati, Hannah Lutfianah, Sekar Nur Astuti. Wait a second. Don't forget to subscribe. Halo sahabat sejarah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Makodim 0601 Pandeglang. Disimak sama-sama ya. Gedung Makodim 0601 Pandeglang adalah salah satu bangunan cagar budaya di Kabupaten Pandeglang. Letaknya berada di Jalan Pendidikan, Desa Keboncau, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Terletak pada koordinat 06 derajat, 30 derajat, 78 derajat lintang selatan, dan 106 derajat, 10 derajat, 59 derajat bujur timur. Batas timur gedung ini berupa Jalan Ahmad Yani. Batas utara merupakan asrama prajurit dan bekas kantor pegadaian. Batas barat merupakan Jalan Letnan Bolang, dan batas selatan berupa Jalan Pendidikan dan kantor DPRD Kabupaten Pandeglang. Makodim Pandeglang merupakan satu kompleks bangunan yang berdiri di atas lahan dengan luas kurang lebih 4.740 meter persegi. Di dalam kompleks tersebut terdapat berbagai bangunan sebagai sarana penunjang kegiatan keseharian dan tugas personil Makodim Pandeglang. Bangunan-bangunan tersebut antara lain bangunan induk, gudang peluru, kantor jaga, musola, gardu jaga, bengkel, rumah dinas, dan lapangan tenis. Dari sejumlah bangunan yang terdapat dalam kompleks Makodim Pandeglang, hanya 2 bangunan yang merupakan bangunan peninggalan dari masa kolonial. 2 bangunan itu adalah bangunan Sekretariat Komandan Kodim atau bangunan utama Makodim, dan bangunan gudang senjata atau mesiu yang letaknya di sebelah timur dari bangunan utama Makodim. Untuk bangunan lainnya yang ada di kompleks ini adalah bangunan yang dibangun pada masa kemudian atau bangunan-bangunan baru setelah masa kemerdekaan. Bangunan utama Makodim memiliki luas kurang lebih 800 meter persegi, dibangun dengan ketinggian 75 cm di atas permukaan tanah. Berdenah utama 4 persegi panjang, dengan penambahan tampilan berupa teras pada sisi depan dan belakang bangunan. Ciri lainnya adalah penggunaan ukuran pintu dan jendela yang tinggi dan besar pada bangunan ini. Apabila dilihat dari denah bangunan yang persegi panjang, tampak dari muka terkesan simetris dan kokoh. Denah bangunan yang simetris mengakibatkan pembagian ruang-ruang yang simetris pula. Dengan demikian, bila ditarik garis berpotongan di tengah bangunan, maka bangunan ini memiliki komposisi ruangan yang sama pada sisi kanan dan kirinya atau sisi barat serta timur. Selain itu, terlihat pula ciri lain dari bangunan masa kolonial, yaitu penggunaan konstruksi dinding bata yang tebal yakni 40 cm. Bangunan Makodim secara keseluruhan berbentuk denah persegi panjang, berorientasi utara-selatan dengan bagian muka di sisi selatan. Di bagian depan, terdapat teras dengan 4 tiang kolom berjajar. Lantai pada bagian ini sudah mengalami pergantian dengan bentuk dan motif baru. Hal ini diketahui karena bentuknya yang berbeda dari lantai di bagian ruangan dalam dan teras belakang. Pembagian ruang di bagian dalam pun simetris.
terdapat 3 ruang berjajar di sayap kanan atau barat dan 4 ruangan di sayap kiri atau timur. Ketujuh ruangan ini dipisahkan oleh aula besar yang memanjang dari selatan ke utara dengan sebuah podium di ujungnya yang berbentuk setengah persegi 8. Pada aula ini, lantai menggunakan tegel berbentuk persegi 6 berwarna coklat dan tegel persegi 4 bermotif bunga. Lantai ini masih asli sejak awal pembangunan. 3 ruangan di sayap barat dahulunya terdiri dari 4 ruang terpisah yang hanya dihubungkan dengan pintu. Namun, terdapat 2 ruangan terpisah dinding yang kemudian disatukan dan saat ini digunakan sebagai ruang rapat. 2 ruangan lainnya dipergunakan sebagai ruang tamu dandim dan ruang dandim dengan 1 pintu ruangan menghadap teras. Pada 4 ruang di sisi timur, masing-masing dipergunakan sebagai ruang penyimpanan dengan pintu mengarah ke aula. 1 ruang kasdim dengan pintu mengarah ke teras depan berhadapan dengan ruang tamu dandim. Sedangkan 2 ruang lainnya dipergunakan sebagai ruang karsit dan ruang untuk bermain biliar dengan pintu mengarah ke samping timur bangunan. Di bagian belakang aula terdapat teras yang bentuknya sama dengan ruang podium, yaitu berbentuk setengah persegi 8. Bentuk atapnya pun mengikuti denah teras. Pada atap teras terdapat hiasan dekorasi yang berfungsi sebagai penghalang cahaya matahari yang terbuat dari kayu. Lantai teras menggunakan tegel berbentuk persegi 6 dengan 2 warna berselingan. Maka, bangunan utama ini sebagian besar masih asli sejak pembangunan masa kolonial. Bangunan tinggalan lainnya ialah ruang penyimpanan senjata atau mesiu. Saat ini, bangunan ini terdiri dari 5 ruangan, yang mana masing-masing ruangan dipergunakan untuk ruang pramuka, ruang brankas, ruang perpustakaan, ruang kerja, dan ruang koperasi. Selain itu, sebagai binter atau pembinaan teritorial. Sejarah dan fungsi bangunan tinggalan. Pada masa sebelum kemerdekaan, bangunan Makodim difungsikan sebagai rumah asisten residen Banten untuk distrik Pandeglang, yang kemudian dipergunakan sebagai markas tentara Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, tampaknya diambil alih oleh tentara Jepang dan dipergunakan sebagai pangkalan militer mereka. Pada masa kemerdekaan, bangunan Makodim pernah digunakan sebagai markas Tentara Keamanan Rakyat, kemudian dialihfungsikan menjadi markas Partai Komunis Indonesia. Pada akhirnya, hingga saat ini digunakan sebagai markas Komando Distrik Militer Makodim Kabupaten Pandeglang. Thank you for watching and see you next video. Terima kasih kepada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan jurusan Sejarah Peradaban Islam.